Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Banyak orang bertanya tentang apa sih definisi sukses. Saya sendiri tidak tahu definisi sukses itu seperti apa. Karena sukses menurut saya adalah pencapaian sesuatu yang sedang kita kerjakan. Maka kalau kita berhasil mencapai sesuatu yang sedang kita kerjakan, itulah sukses. Dari definisi sukses ada yang bilang sukses adalah kita sudah tenar, banyak memiliki harta atau apa. Sukses itu harus diimbangi dengan kebahagiaan. Kalau kamu sukses gak bahagia, itu bukan sukses. Jadi sukses itu sesuatu keberhasilan atau pencapaian yang sedang kalian proses hari ini. Kalau kalian ingin sukses atau kalau kalian ingin suksesnya itu sempurna, kalian harus memiliki 10 cara. Cara yang saya pakai, yang pertama adalah konsisten. Konsisten itu perlu dan memiliki tekad tinggi. Jadi konsisten lalu memiliki tekad tinggi. Banyak orang di dalam proses dia berhenti karena dia tidak konsisten. Dia berhenti karena sudah pemikirannya sudah berubah atau seperti apa, karena ketidak konsistennya itu. Yang kedua adalah mau terus belajar. Di dalam proses itu kalian juga harus belajar. Kalau kalian ingin sukses di bidang kuliner, maka di dalam prosesnya itu kalian harus belajar terus menerus. Setiap waktu kalian harus diimbangi oleh belajar itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah belajar dari satu kelas kesalahan. Jadi jangan kita berpikir suksesnya, tapi gagalnya juga kita pikirkan. Maka kegagalan itu adalah sesuatu dari pembelajaran itu tadi. Jadi belajar itu misalkan kalian di bidang kuliner, di bidang atau apalah, itu belajar itu juga bukan belajar dari segi kulinernya, tapi dari segi kesalahan-kesalahannya. Jadi yang ketiga adalah belajar dari kesalahan. Yang keempat adalah mempertimbangkan saran orang lain. Jadi seringkali kita banyak sekali menerima saran dari si A, saran dari si B, saran dari si E. Maka kita cukup mendengarkan, lalu kita saring dan kita pertimbangkan apakah saran dari orang lain itu bagus untuk kita atau sebaliknya. Maka yang keempat ini juga sangat penting, yaitu mempertimbangkan saran dari orang lain. Jangan ketika orang memberi saran kita langsung menolak mentah-mentah, jangan. Maka kita saring dulu, kita dengarkan, belajar menjadi pendengar yang baik, lalu kita saring. Yang kelima adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Oke. Saya punya pengalaman menjadi seorang pemimpin, tapi bukan pemimpin yang baik. Dan saya akan belajar menjadi pemimpin yang baik. Maka yang kelima ini syarat untuk menjadi sukses, kalian harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Maka belajarlah menjadi pemimpin yang baik. Yang keenam adalah mulai aja dulu. Kalian mau pengen usaha apa aja, jangan kebanyakan berpikir, langsung aja mulai dulu. Banyak orang memiliki rencana-rencana yang banyak sekali, rencana besar, tapi tidak melakukannya. Dan di sisi lain banyak juga orang yang memiliki rencana yang kecil, modal kecil, persiapan yang minim, tapi mereka nekat untuk memulainya. Maka disitulah dari dua ciri orang ini, orang yang kebanyakan rencana dan orang yang langsung memulai, maka yang paling cepat menurut saya adalah yang memulainya. Jadi kata Bob Sandino itu, usaha apa yang paling bagus, bisnis apa yang paling bagus adalah bisnis dan usaha yang dijalani, bukan yang ditanyakan. Seperti itu. Yang ketujuh adalah mempunyai relasi yang luas dan baik. Ini juga sangat penting. Poin ketujuh ini sangat penting. Jadi kalian harus mempunyai relasi yang luas dan yang baik. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah rutin melakukan evaluasi. Saya pernah punya pengalaman di mana saya tidak sering melakukan evaluasi. Maka yang ada akhirnya terus menerus.
Jadi ada kesalahan. Kalau kita sering melakukan evaluasi, kita akan sering menemukan titik-titik kesalahan ataupun titik-titik kekurangan di dalam bisnis kita atau di dalam usaha kita. Jadi harus sering-sering melakukan evaluasi. Yang kesembilan adalah disiplin dan tanggung jawab. Disiplin itu bukan masuk jam berapa, pulang jam berapa, tepat, bukan. Disiplin itu banyak definisi disiplin, termasuk dan bertanggung jawab itu tadi. Jadi misalkan kalian kerja di bidang ini, disiplinnya kalian itu bukan hanya berangkat tepat, pulang tepat, enggak. Di dalam proses bekerjanya itu juga ada kedisiplinan yang harus kalian kerjakan di situ dan harus kalian penuhi tanggung jawabnya di dalam situ. Jadi disiplin dan bertanggung jawab. Nanti di video berikutnya kita ulas satu persatu. Yang penting kalian harus memiliki ini. Itu yang ke-9. Jadi yang ke-10, berdoa dan bersyukur. Itu juga sangat penting. Berdoa itu bisa berdoa sendiri, bisa minta doa ke orang tua. Kalau yang sudah punya anak istri, minta doa anak istri. Berdoa itu sangat penting. Dan bersyukur. Jadi kalian, doa itu sangat penting. Maka salah satu dari yang poin ke-10 ini, doa dan bersyukur itu ada terkaitannya dengan orang tua. Maka kalian, kunci sukses paling utama adalah orang tua. Jadi doanya orang tua. Itu juga akan kita ulas di video berikutnya. Yang terpenting adalah 10 poin ini kalian harus punya dulu. Maka insya Allah suksesnya Anda akan semakin cepat dan tepat. Oke, seperti itu yang bisa saya bagikan secara sederhana dan secara receh. Jika kalian suka ya di share, di like, komen, dan di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.